Shalom semuanya, gimana kabarnya hari ini? Ya, apakah kita datang dengan hati yang lebih fresh atau kita penuh dengan beban? Ya, biarlah melalui ibadah ini, melalui pemberitaan firman Tuhan kita boleh kembali lagi disegarkan ya, supaya ketika kita pulang, kita menghidupi kehidupan kita boleh menjadi pelaku firman itu. Oke, nah hari ini kita akan merenungkan satu tema ya yang seharusnya tidak asing, tapi nanti saya mau bertanya kepada teman-teman semua ya tentang The Great Commission. Apa itu The Great Commission? Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Apa itu The Great Commission? Ini bukan ngomongin soal komisi gede, dapat gaji gede, cuan gede ya. Memang kalau secara literal, kalau kita cari bisa seperti itu. Tapi The Great Commission itu selalu ya identik dengan kehidupan kita di dalam menjalankan amanat agung. Amanat agung yang menjadi pesan daripada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan kedua mungkin, kenapa ini bisa disebut sebagai the great? Ya. Kenapa? Kenapa enggak Great Commission aja gitu ya? Kenapa the great? Artinya bahwa amanat agung Kristus ini adalah sesuatu yang paling luar biasa, ya kan? Paling hebat. Tidak ada duanya, itu kenapa disebut the great itu ya. Nah, dan kita akan merenungkan kenapa ini menjadi satu pesan yang penting untuk kita kerjakan. Mungkin saat ini kita menganggap bahwa amanat agung Kristus itu adalah sesuatu yang biasa-biasa saja di dalam kehidupan saya. Ada atau enggak ada, hidup saya tetap berjalan seperti biasa. Tapi kita akan melihat esensi dari firman Tuhan yang kembali mengingatkan kita untuk mengingat pesan Tuhan Yesus yang begitu penting sebelum dia naik ke sorga. Saya ajak kita untuk membuka dua bagian Alkitab. Yang pertama di dalam Matius 28. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini tentu adalah ayat yang seharusnya tidak asing lagi ya kalau kita sering dengar khotbah, baca Alkitab ya, kita harusnya paham dengan bagian Matius 28 ayat 19 sampai 20. Berbunyi demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bagian yang kedua di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 1 sampai 8 berbunyi demikian. Teman-teman bisa menyimak ya di Alkitab masing-masing. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian pembacaan kita, belum ngantuk ya, mudah-mudahan meskipun panjang, ini adalah bagian yang kita akan sama-sama renungkan ya, dua bagian ini. Nah, saya mungkin ingin bertanya satu hal, ya oke, yang di belakang bisa dimunculkan ya. Ya, ada 3 gambar yang mau saya tunjukkan, mulai ada yang senyum-senyum gitu ya. Nah, ada yang tahu apa aja ini? Jangan malu-malu, tunjukkan semua yang kalian sudah ketahui tentang 3 hal ini. Ada yang tahu? Yang sebelah kiri atas itu apa? Yang lagi bucin-bucin itu apa itu? Apa? Siapa yang menangis? Ya. Apa ini? Ini adalah drakor yang sedang viral-viral sekali ya. Saya yakin mungkin kalau di data statistik ya, lebih dari 75% kaum muda perempuan itu menonton ini ya. Ya, film Queen of Tears. Saya itu juga sampai bingung ya, kenapa kalau orang habis nonton Queen of Tears terus megang-megang gagang lift gitu ya, apa? Gagang lift atau apa? Ada tahu enggak? Itu kan viral ya di TikTok ya. Itu viral, ya sesuatu yang viral dan dilihat oleh orang yang menonton, bahkan juga kalau kita lihat di media sosial. Lalu yang di sebelah kanan apa itu? Ada yang tahu? Blackpink, oh ya kekecilan ya. Yang baru-baru ini cukup booming juga, itu adalah Eyelid ya, ada yang tahu ya? Nah itu judulnya apa? Magnetic ya, nah itu yang tahu pasti sering didengerin terus dipantengin gitu ya. Nah ini sesuatu yang viral juga dan banyak yang ngikutin gerakannya gitu ya. Gerakannya gimana, ada yang tahu nggak? Ayo, yang tunjuk-tunjuk jari gitu ya. Nah itu pasti kalian di rumah kayak gitu ya. Ya, saya hanya lihat sekilas gitu kok. Ini kalau di scroll ini terus ya, nggak ada yang lain gitu ya. Berarti saya juga sering mantengin jangan-jangan ya. Nah. Ini sesuatu yang viral dan diketahui oleh khalayak ramai, bahkan dilakukan, dibagikan gitu ya. Lalu yang bawa apa itu? Hah? Sintayong, oh kok jadi yang Koreanya yang diingat ya. Yang lainnya nggak dikenal ya. Ini adalah yang baru-baru ini juga lagi booming sampai orang tuh ngadain nonton bareng, biasanya orang males ya. Tapi karena timnas Indonesia itu bisa menang lawan Korea Selatan, maka hampir semua orang berkata tumben bisa menang gitu ya, masuk semifinal. Ini menjadi sesuatu yang viral, bukan hanya di Indonesia tapi dibicarakan oleh dunia internasional ya untuk prestasi timnas Indonesia. Meskipun setelah itu kita kembali menjejak bumi dan mengetahui bahwa Indonesia kalah terus setelah itu ya. Nah tapi ini ada sesuatu yang viral, yang orang-orang tuh bicarakan. Tidak perlu disuruh, tidak perlu diminta tolong, orang itu akan menyebarkan info ini karena ini adalah sesuatu yang viral. Tapi permisi bertanya ya, kalau saya menanyakan ini kepada teman-teman tahun depan, tahun 2025, saya tanya Queen of Tears. Kira-kira respon teman-teman apa? Apa responnya? Wah itu filmnya bagus sekali, itu lagi booming sekali kok, gitu ya? Enggak ya, kalau saya tanyanya tahun depan ini, pasti teman-teman bilang, hah kok baru nonton? Ya ampun itu sudah ketinggalan, jadul, sudah lupakan orang gitu ya, baru nonton sekarang gitu ya. Atau kalau kita ikutin K-popnya Eyelid ini, Magnetic, wah sudah ketinggalan, sudah banyak yang lain yang baru. Dan mungkin kita juga tahu bahwa tahun lalu juga sudah banyak hal-hal viral yang sudah kita lupakan juga. Benar gak? Sudah banyak yang kita lupakan. Bahkan kita sudah gak ingat lagi yang lalu tuh viral apa gitu ya. Nah dunia sekarang mengajarkan banyak hal yang bisa viral cepat, bisa booming dengan cepat, tapi juga cepat turun. Ya, cepat turun dan tidak lagi dibicarakan oleh orang. Tetapi
kalau kita berbicara tentang amanat agung Kristus, the Great Commission ini berbeda dengan hal-hal yang bersifat viral yang sekarang terjadi. Bahwa the Great Commission, amanat agung Kristus ini sudah ada sejak kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan masih terus kita bicarakan sampai saat ini. Maka kita mengetahui bahwa amanat agung Kristusnya ada sesuatu yang spesial, yang berbeda dengan trending zaman sekarang. Dan mengapa ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita mengerti bersama. Itulah yang akan kita renungkan dan mudah-mudahan kita bisa memaknainya dengan benar. Bahwa amanat agung Kristus itu berbicara tentang proses kita sebagai sahabat Allah. Sebagai temannya Tuhan gitu ya. Sebagai sahabat Allah dalam menghidupi iman dan panggilan yang Tuhan berikan bagi orang-orang sekitar kita. BTW yang di belakang belum bisa nyala ya. Minta tolong ya. Thank you. Ya. Jadi amanat agung itu bukan hanya berbicara soal kita itu beritakan Injil. Kita tuh kan sering mendengar seperti itu ya. Jadi amanat agung itu soal kita beritakan Injil supaya lebih banyak orang percaya kepada Yesus. Tapi yang saya mau tekankan di sini, amanat agung itu harus dimulai dari hati kita. Dari proses kita sebagai anak-anak Tuhan untuk menghidupi fondasi iman kita dulu. Jadi sebelum kita berbicara tentang memberitakan Injil ya, ke pedalaman, ke suku-suku terabaikan, yuk kita mulai mengkoreksi diri kita dulu. Proses kita di hadapan Tuhan ini apakah sudah benar dan apakah kita sudah bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, penekanan tentang sahabat Allah itu dimulai di dalam kita membaca kitab Kisah Para Rasul. Di situ penulis kitab Kisah Para Rasul, ada yang tahu siapa? Siapa? Lukas, ya, seorang dokter yang menulis kepada seorang yang bernama Theophilus. Spesial sekali ya, bahwa ada seorang yang ditulisin surat, lalu diberitakan tentang kisah para rasul ini oleh seorang yang bernama Lukas, dokter Lukas yang menemani perjalanan Paulus di dalam memberitakan Injil. Dokter Lukas ini juga yang menulis kitab Injil Lukas. Jadi ketika Lukas menyatakan dalam bukuku yang pertama, itu merujuk kepada Injil Lukas yang menceritakan tentang perjalanan dari Yesus lahir sampai Yesus bangkit. Bahkan Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Nah, jadi Theophilus ini bisa diartikan dua hal. Ya, Theophilus ini kalau orang menyelidiki adalah seorang yang mungkin orang yang penting, pembesar yang penting, sehingga kalau ketika surat ini diberitakan, surat ini bisa disebarkan kepada khalayak ramai. Entah itu dibacakan ya pada waktu itu tradisi oral, tapi Theophilus ini adalah seorang yang penting. Jadi bukan orang sembarangan. Kedua adalah dia ini adalah orang yang bukan Yahudi. Jadi dia bukan orang Yahudi yang awalnya sudah awal percaya kepada Yesus. Tetapi dia adalah orang non-Yahudi sehingga sesuai dengan penulisan Injil Lukas dan Kisah Para Rasul memang diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi. Jadi disebarkan surat-surat ini bagi orang-orang non-Yahudi. Beda ya dengan Matius, misalnya Matius itu memang untuk orang Yahudi. Nah tetapi makna yang kedua, Theophilus ini bisa diartikan sebagai sahabat Allah. Jadi Theophilus ini kan berasal dari kata theos dan philos. Theos ini pasti tahu ya, theos itu adalah Allah, God. Philos ya, itu berbicara tentang teman, sahabat. Jadi surat ini ya, berita Injil ini bukan hanya berhenti kepada seorang yang bernama Theophilus saja. Tapi berbicara tentang kepada setiap kita sebagai sahabat-sahabat Allah. Sebagai teman. Temannya siapa? Temannya Allah. Untuk apa? Untuk mengikuti dan menghidupi amanat agung Kristus itu.
Jadi ini untuk kita semua, teman-teman. Ya, itu yang perlu kita hayati juga. Ini bukan hanya berhenti kepada pesan di masa lalu, tapi ini untuk kita semua. Nah, kita akan merefleksikan 2 pertanyaan saja untuk merenungkan mengapa The Great Commission itu adalah sesuatu yang penting. Ya, jadi yang pertama adalah mengapa amanat agung itu adalah berita yang begitu hebat dan luar biasa. Kenapa dia bisa disebut sebagai The Great? Bukan hanya karena ini usianya sudah 2000 tahun seperti yang saya katakan. Karena kalau hanya berdasarkan itu, banyak tradisi-tradisi kuno, novel-novel gitu ya yang mungkin usianya juga lama dan masih diperbincangkan sampai saat ini. Tapi kenapa amanat agung Kristus ini menjadi sesuatu yang paling luar biasa? Kita harus mengerti, karena kalau kita nggak mengerti, kita ya akan mudah diombang-ambingkan iman kepercayaan kita. Setidaknya ada 2 alasan ya. Karena apa yang disampaikan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul menjabarkan 2 hal. Yang pertama, bahwa di dalam pelayanan Yesus, Yesus itu sudah mengadakan banyak tanda yang membuktikan bahwa dia itu hidup, dia adalah Allah, dia bukan manusia biasa. Yesus mati di atas kayu salib. Ya, tetapi Yesus bukan hanya mati, dia juga adalah Allah yang bangkit, yang hidup, yang mana manusia biasa tidak akan bisa melakukan hal itu kecuali dia adalah Allah. Dan para murid pada waktu itu melihat sendiri dengan mata kepala mereka, tentu bukan mata kaki ya, mata kepala mereka, bahwa Yesus itu benar-benar tubuh fisik yang hidup, yang sebelumnya ada di kubur, tapi kemudian hidup. Kalau kita menjadi murid pada waktu itu, kita mungkin juga akan amazed. Kita akan mengakui bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan ya di dalam kehidupan kita. Nah, hal itulah yang terjadi kepada para murid sehingga mereka tuh benar-benar pegang apa yang Yesus katakan, termasuk di dalam amanat agung Kristus. Yang kedua adalah Yesus itu menampakkan diri dan menjanjikan kehadiran Roh Kudus yang akan digenapi. Ya, di perikop yang kita baca dikatakan ya, Roh Kudus akan turun atas setiap orang percaya. Ini belum peristiwa Pentakosta loh. Ya, peristiwa Pentakosta kan dicatat di pasal kedua. Tapi Kristus sendiri sudah mengetahui dan menjanjikan kehadiran Roh Kudus. Di Injil Yohanes pun dicatat bahwa Yesus sudah sebelum kematiannya, Yesus sudah menjanjikan seorang penolong, penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus itu sendiri yang akan memimpin kehidupan orang percaya. Jadi Yesus bukan paranormal, tetapi karena dia adalah Allah, dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia tahu bahwa Roh Kudus akan turun dan Roh Kudus itulah yang akan memimpin kehidupan orang percaya. Nah teman-teman, jadi kalau kita menjadi para saksi mata pada waktu itu, bayangkan para murid yang pada waktu Yesus ditangkap, mereka itu lari kemanapun, ya, kabur, mereka takut, mereka nggak peduli dengan nasib Tuhan Yesus, bahkan Petrus menyangkalnya. Ketika mereka melihat sendiri Yesus itu bangkit, hidup, iman mereka itu terbakar. Iman mereka itu kembali menjadi semangat dan mereka meyakini bahwa saya menyembah Tuhan yang benar. Gak keliru. Sehingga kita lihat para murid pun akhirnya berani ya menyatakan imannya itu karena ini adalah yang the great. Gak ada orang yang mati kemudian hidup lagi, bangkit lagi, bahkan dia naik ke surga. Ya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa sehingga para murid benar-benar berpegang teguh pada imannya. Pertanyaannya, sudahkah Yesus itu jadi fondasi yang teguh dalam iman kita? Atau kita melihat ini B aja, biasa aja, ya. Zaman sekarang melihat dan membaca fenomena-fenomena di Alkitab itu dianggap biasa saja. Bahkan Alkitab bisa dituding sebagai sesuatu yang salah, belum tentu benar. Ya.
belum tentu itu kisah yang benar. Belum tentu Yesus itu sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Teman-teman mungkin pernah mendengar ya, baru-baru ini cukup viral istilah Kristen progresif. Ya, pernah dengar ya? Pasti pernah dengar ya? Nah sayangnya ya, kalau tadi saya cerita banyak sekali yang viral di media sosial ini, kekristenan ini viralnya kok yang kurang enak gitu ya. Coba viralnya tuh yang keren gitu ya, Sion Youth, ya, Meals Day, viral gitu ya, membagi-bagikan enak gitu ya. Ini enggak, kekristenan viralnya apa? Wah ini muncul ajaran sesat yang baru gitu ya, wah enggak enak ya viralnya, ini kan cukup viral ya, seluruh Indonesia kita membicarakan, bahkan teman-teman saya yang di luar negeri juga turut mengomentari ya, apa yang terjadi fenomena ini. Nah tetapi singkat cerita bahwa Kristen progresif ini, ya terlepas dari apapun berbagai macam pemaknaan yang ada, bisa disimpulkan bagaimana ya iman yang progresif itu, yang katanya progresif itu tidak lagi harus berpegang kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya. Jadi kalau ada orang yang beragama yang lain, dia itu berbuat baik, dia itu melakukan berbagai macam amal, masa dia orang yang tidak selamat? Pasti Tuhan itu juga akan menyelamatkan dia. Artinya banyak jalan menuju Roma. Tidak harus keselamatan itu lewat Yesus. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita membenarkan orang diselamatkan dengan perbuatan baik, maka Yesus itu adalah orang gila yang mengaku bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti itu omong kosong kalau kita membenarkan yang ini. Artinya kita harus tegas dengan fondasi dan standpoint iman kita. Mana yang mau kita pegang? Kalau kita membenarkan satu sisi dan mengabaikan apa yang tertulis di Alkitab, akhirnya kan berentet. Ya, banyak. Alkitab tuh gak selalu benar kok. Ya, Alkitab tuh bisa dikritisi, kan itu tulisan manusia. Akhirnya kemana-mana. Dan akhirnya itu akan meruntuhkan seluruh fondasi iman kekristenan kita. Jadi kalau kita nggak hati-hati, kita membenarkan satu hal, kelihatannya sepele. Tapi sebenarnya itu bisa meruntuhkan seluruh fondasi iman kita sebagai orang Kristen. Kalau kita tidak peka terhadap berbagai macam ajaran yang ada. Maka kalau kita meyakini Yesus yang sudah bangkit dan sudah menyatakan berbagai macam tanda itu adalah Tuhan yang benar, satu-satunya, maka kita pun harus pegang amanat agung Kristus yang dinyatakan di dalam kehidupan orang percaya. Next. Amanat agung Kristus itu tidak hanya berhenti kepada berita saja, ya, tetapi itu juga berbicara tentang fondasi iman kita, tentang siapa Yesus. Jadi sebelum kita sibuk dengan ini mau diberitakan, mau diceritakan, sudahkah kita punya fondasi iman yang benar? Sudahkah iman kita itu terbakar sehingga kita meyakini amanat agung Kristus itu adalah sesuatu yang paling bermakna? Karena Kristus sudah membuktikannya dengan kehadirannya, bahkan segala hal yang sudah Dia berikan di dalam keselamatan umat manusia. Maka ini adalah sesuatu yang the great, melebihi apapun. Itu yang perlu kita ingat dan kita benar-benar renungkan. Karena ketika kita tidak menganggap ini sebagai yang the great, ya, maka kita akan memperlakukannya biasa saja. Kita akan tetap menjalani hidup kita tanpa benar-benar merefleksikan siapa Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah apa amanat agung yang harus kita hidupi. Jadi kalau kita sudah belajar bagaimana amanat agung ini adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita,
apa yang harus kita lakukan? What's next? Ya, firman Tuhan katakan bahwa ketika kamu menerima kuasa, Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Ya. Nah, saya menggarisbawahi kata menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi ketika Roh Kudus turun kepada para murid, itu bukan berbicara tentang fenomena kita itu geleper-geleper gitu ya. Jadi kalau terima kepenuhan Roh Kudus, tiba-tiba saya bisa salto, saya bisa guling-guling gitu ya. Kayaknya kan itu fenomena yang luar biasa gitu. Atau misalkan kita bisa komat-komit gak jelas gitu ya. Seolah-olah benar-benar Roh Kudus itu masuk di dalam diri kita. Roh Kudus turun atas kita bukan untuk segala fenomena-fenomena itu. Tetapi firman Tuhan katakan, kalau Roh Kudus turun atas kamu, itu ada komanya ya, ada sambungannya. Kamu menjadi saksiku. Jadi tujuan Roh Kudus turun atas hidup orang percaya, itu bukan untuk menunjukkan fenomena-fenomena yang sering kita lihat. Tapi ini berbicara tentang kita mau nggak menjadi saksi Kristus. Dikatakan saksi Kristus di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya dari lingkup yang paling sentral di lingkungan mereka. Dari Yerusalem, lalu lingkungan yang lebih besar, seluruh Yudea dan Samaria, orang-orang yang dibenci oleh orang Yahudi, sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini? Ketika kita menjalankan amanat agung, mari kita memulai dengan mengkoreksi hidup kita, fondasi iman kita. Kalau fondasi iman kita sudah benar, maka kita pancarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Itulah hidup yang menjadi berkat. Dimulai dari apa? Dimulai dari keluarga kita. Pernah nggak dengar, misalkan anak muda, dia aktif sekali pelayanan di gereja, ya, bisa setiap hari datang ke gereja, gitu ya. Tapi ketika di rumah, dia itu berantem sama orang tuanya. Ya, kayak kucing dan anjing. Musuhan terus gitu ya, berantem terus. Gak pernah ada damai di rumah. Padahal di gereja dia aktif pelayanan dan lain sebagainya. Artinya apa? Kita seringkali gagal jadi berkat bahkan di lingkungan yang paling sedikit di dalam kehidupan kita, yaitu lingkungan keluarga. Tapi firman Tuhan katakan, amanat agung ini harus dimulai dari lingkup kita yang paling kecil, baru meluas keluar. Jangan sampai kita itu jadi batu sandungan, tidak jadi berkat bagi keluarga kita. Dan seolah-olah kita bilang saya sudah menjadi berkat bagi orang-orang di luar. Mulailah dari apa yang kelihatan di depan mata kita. Mulailah dari keluarga kita. Baru setelah itu kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka berbicara tentang amanat agung, next. Berbicara tentang amanat agung itu bukan hanya berbicara tentang kita memberitakan Injil. Tapi amanat agung Kristus dengan jelas mengatakan, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, itulah kenapa kita itu menjalankan yang namanya pemuritan. Karena sekali lagi saya bilang, amanat agung itu bukan soal kita tuh nyampaikan berita saja. Sudahkah kita berproses menghidupi hidup kita sebagai murid Kristus? Kalau cuma sampai di pemberitaan, itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan. Tapi menghidupi prosesnya, ya, menghidupi prosesnya menjadi murid Kristus, itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya. Jadi amanat agung tidak berhenti kepada pemberitaan Injil, tetapi menghidupi firman itu sebagai anak-anak Tuhan dan menjadi murid Kristus. Itulah yang harus kita kerjakan, teman-teman. Baru setelah kita merefleksikan hidup kita, fondasi iman kita, kita belajar berproses menjadi murid Kristus, maka kita meyakini bahwa hidup kita akan menjadi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus dan menjadi saksinya.
Jadi jangan kebalik. Jangan kita belajar amanat agung, kita langsung pulang dari tempat ini ya. Misalkan Kevin gitu ya, pulang dari tempat ini dia langsung nyamperin temannya. Aku nih percaya Yesus ya, kamu mau nggak percaya pada? Ya nggak dari situ juga, pasti kamu langsung diusir ya kan? Ya kan? Langsung ditolak kamu. Enggak. Tetapi mulailah dari perbaiki dulu sikap hidup kita. Apakah hidup saya sudah bisa menjadi berkat atau hidup saya menjadi batu sandungan? Apakah fondasi iman saya ini sudah kokoh atau saya ini adalah orang yang mudah sekali diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran? Maka ketika kita mulai merefleksikan itu, kita belajar bahwa amanat agung itu harus dimulai dari proses hidup kita. Menjadi anak-anak Tuhan. Menjadi sahabat-sahabat Allah. Kita ini temannya Tuhan. Kita menganggap Tuhan itu teman kita enggak? Tuhan itu bisa hadir sebagai sahabat bagi hidup kita. Kalau kita itu mau membuka diri kita dan mencurahkan segala pergumulan kita di hadapan Tuhan. Maka kita belajar hari ini bagaimana the Great Commission itu harus menjadi yang the great. Kalau saat ini kita mungkin menganggap itu sebagai yang B aja, yang biasa aja, it's okay, gak masalah. Tapi itu adalah proses hidup kita. Jangan berhenti di situ. Terus refleksikan bagaimana kita bisa memaknai amanat agung Kristus itu sebagai yang the great tadi. Sebagai yang luar biasa tadi. Dan tugas kita yang kedua setelah kita membangun fondasi iman kita, mari ya kita belajar jadi berkat. Dimulai dari keluarga kita, dimulai dari rekan-rekan sahabat kita, sampai kepada ujung bumi. Yaitu orang-orang yang mungkin kita nggak kenal, kita nggak tahu siapa dia. Maka hidup kita akan bisa menjadi hidup yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Biarlah firman Tuhan hari ini meneguhkan kita tentang betapa pentingnya amanat agung itu. Dan jangan lupa hari Kamis nanti kita ada ibadah kenaikan juga yang akan membawa kita merefleksikan betapa pentingnya makna kenaikan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami beritakan. Tuhan tolong supaya hidup kami boleh memaknai amanat agung Kristus itu yang begitu penting di dalam kehidupan kami. Tanpa kami memaknai proses hidup kami tahu bahwa amanat agung Kristus hanya akan menjadi sebuah berita, bukan menjadi sebuah proses kehidupan. Tetapi ketika kami belajar menjadi murid-Mu, kami belajar untuk menghidupi amanat agung Kristus itu. Kami belajar untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bukan menjadi batu sandungan. Terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu. Tapi kami percaya kebenaran firman Tuhan itu adalah yang kekal dan untuk selama-lamanya. Kami berdoa, menyerahkan waktu ibadah kami selanjutnya ke dalam pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.